Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita seputar ilmu waris. Insyaallah kita akan bicara tentang hak waris banci. Ya, banci ini ada dalam Islam ya. Apakah banci ini dapat warisan apa enggak? Ya. Apa sih yang disebut dengan banci dalam Islam itu yang mana? Ya, insyaallah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa pada pertemuan yang lalu yang mempengaruhi ahli waris itu diantaranya adalah jenis kelamin, laki atau perempuan, kan gitu. Dimana secara hukum syariat jenis kelamin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bagian hak waris seseorang. Makanya penting jadi laki atau perempuan dia, gitu ya. Nah ternyata kejelasan kelamin ini akan mempertegas status hukumnya terkait dengan saham yang dia terima. Apakah dia termasuk bagian untuk laki-laki atau saham yang diterima bagian untuk perempuan? Ini sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan, gitu ya. Namun di dalam kasus-kasus tertentu ternyata ada fenomena yang nggak biasa, gitu kan? Di mana seorang anak, seorang bayi itu kemudian terlahir, dia ternyata memiliki 2 kelamin yang disebut dengan banci ini. Ya, jadi ada bayi lahir ternyata kelaminnya 2, ya dari sononya. Atau ternyata ada bayi lahir nggak punya kelamin. Ya, inilah yang disebut di dalam Islam ini yang namanya khunsa. Khunsa ini adalah bayi yang lahir secara fisik memiliki kelamin 2 atau bayi yang lahir tidak punya kelamin, namanya khunsa. Ya, berbeda dengan orang-orang yang berdandan ala wanita, lain lagi ceritanya. Ya mukhannatsina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita yang begini, namanya apa? Takhannus. Ya, kalau khunsa banci, takhannus, ini penyerupaan, laki-laki kayak perempuan, yang perempuan kayak laki-laki, gitu ya. Nah, ini ternyata inilah banci yang ada di dalam Islam. Ya, di mana manusia pada kondisi dia tidak bisa memilih, ya, maka dia tidak berdosa. Tapi ketika sesuatu bisa dipilih dan memilih jalan yang salah, barulah ada dosa di situ. Maksudnya bagaimana? Anak yang lahir kelaminnya 2 itu dari sononya nggak bisa milih. Kita jadi laki, jadi perempuan aja nggak bisa milih. Ya, kalau tiba-tiba ada bayi lahir kemudian tiba-tiba kelaminnya 2, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, kemudian istilah khunsa berasal daripada kata khonasa yang artinya lunak atau melunak. Nah, di mana ulama menyebutkan di banyak kitab-kitab fikih, ya, yang namanya khunsa adalah man ijtama'a fihi al-ghudwani at-tanasuliyah. Adalah orang yang punyai alat kelamin, ya, berkumpulnya 2 alat kelamin itu, udwul dzukura wa udwul unutha. Ada dia punya kelamin laki-laki dan kelamin wanita. Atau apa? Au man lam yujad fihi syai'un min huma afslan, ya, di mana dia tidak punya alat kelamin sama. Ya, jadi yang namanya khunsa itu ya manistama fihi al-udwani at-tanasuliyan, dia punya 2 kelamin. Ngumpul, ya, ada kelamin laki, kelamin perempuan, atau tidak punya kelamin sama sekali. Nah, ternyata ini berbeda dengan tadi yang saya sampaikan tentang takhannus, penyerupaan laki-laki seperti wanita atau sebaliknya, ya, kayak cara jalannya, cara berpakaiannya, gitu kan, cara bicaranya, ya. Nah, ini berbeda dengan khunsa, yang ini disebut dengan takhannus.
di mana di dalam hadis disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bil rijal. Rasulullah telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi banci yang dimaksud dalam Islam itu dari sisi fisiknya. Tidak ada upaya-upaya untuk merubah kelaminnya. Dari sononya kelaminnya dua, ya, atau enggak punya kelamin sama sekali. Nah, bagaimana hak waris seorang yang khunsa bisa ditentukan? Padahal kelamin itu sebuah kejelasan. Ya, kalau ini anak yang kebetulan bapak dia meninggal atau emak dia kemudian meninggal tapi usianya belum balik, ini kan gak bisa menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan. Karena tanda-tandanya belum jelas. Ya, kalau laki-laki mungkin kumisnya ada, jangkungnya nongol, suaranya ngebas, dadanya rata kan gitu. Ya, dan ini biasanya muncul pada saat usia sudah balik. Nah, sementara warisan ini harus cepat dibagi. Kalau berlarut-larut nggak dibagi, bisa muncul mudarat di situ. Nah, bagaimana mudarat itu bisa muncul? Mesti dihilangkan. Caranya apa? Dibagi. Nah, bagaimana cara membagi anak yang belum jelas kelaminnya itu? Ya, di mana khunsa dibagi dua. Ada khunsa ghairu muskil, khunsa yang jelas tidak sulit. Ya, termasuk juga yang kedua khunsa muskil. Ini khunsa yang tidak jelas atau sulit untuk menilai apakah dia laki atau perempuan. Di mana perbedaan antara ghairu muskil dengan muskil ini, ya, di mana banci ghairu muskil adalah orang yang dalam dirinya terdapat ciri-ciri laki atau perempuan. Ya, misalnya di masa Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana menghitung hak waris anak yang khunsa? Kata Nabi, lihat dari mana dia pipisnya itu. Ya, masih kecil dia anak. Kalau kelamin yang laki berfungsi untuk mengeluarkan air kencingnya, maka dominan di laki-laki. Kalau ternyata yang berfungsi kelamin yang perempuan, maka dia termasuk ya wanita, walaupun belum masuk usia masa balik, masih anak-anak. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang disebut khunsa ini, ada yang disebut dengan banci ghairu muskil, ini gampang. Kenapa? Muncul ciri-ciri bahwa dia laki atau perempuan, gitu ya. Nah, sementara ya disebutkan di dalam satu hadis ini, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ada yang nanya lagi kepada beliau. Nah, sehingga beliau menyebutkan tentang bagaimana menerangkan perihal bagian waris anak yang banci ini. Kata beliau, Pak, unzuru masinal bauli fawarithuhu minhu. Di mana ya, lihat dari mana dia buang air kecilnya, maka dia mendapatkan waris ya dari kelamin yang dominan tadi. Nah, kemudian kalau dia ternyata ya ada banci muskil, dia termasuk orang yang keadaannya sulit ditentukan, di mana kita tidak mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena tidak memiliki ciri laki-laki atau perempuan. Misalnya pada usia-usia belum balik ini, bagaimana caranya? Ya, atau misalnya ada banci yang ternyata kelamin dua itu dua-duanya berfungsi. Ya, dua-duanya mengeluarkan air kencing juga. Ini kan sulit ini. Ya, meskipun juga tetap juga bisa kita buktikan nanti ketika dia sudah datang masa akil balik. Ya, ini pada awal-awalnya kan sulit menentukan. Sementara hak waris itu harus segera dibagikan kepada ahli waris yang lain tanpa menunggu kejelasan ini anak. Nah, di mana nanti ulama akan membagi ya bagian hak waris banci dengan berbagai macam kaidah ini. Ya. Nah, di mana cara untuk mendapatkan kejelasan dengan perhatikan tanda-tanda fisik. Ini sih kalau banci ghairu muskil mendingan. Ya, ada tanda-tanda yang tampak seperti wanita misalnya udah dewasa dapat haid, dia tumbuh buah dadanya, ya, suaranya cempreng begitu ya. Kalau yang laki-laki dadanya rata, ya, dia enggak berfungsi, tidak ada haidnya. Ini termasuk yang gampang. Maka dia kalau itu ternyata tidak tampak tanda-tanda tadi, maka divonis oleh ulama dia termasuk khunsa muskil. Ya, khunsa yang sulit untuk membedakan apakah dia laki atau perempuan. Ada khilafnya ulama tentang pembagian hak waris khunsa ini. Ya, coba kita lihat. Al-Hanafiyah membagi hak waris untuk banci adalah
yang paling lebih sedikit bagiannya di antara keadaan sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi Al-Hanafiyah membagi, diibaratkan itu anak laki atau anak perempuan. Nah, bagian yang paling kecil itulah yang dibagi itu untuk si khunsa ini. Nah, sebagai contoh dalam kasus misalnya seorang wafat meninggalkan ayah, ada ibu, ada istri, ada anak yang khunsa. Ya, berapa bagian hak waris masing-masing ini? Kalau kita lihat di sini, istri dapat berapa ketika seorang meninggal punya anak? Ayo istri, lupa lagi nih kayaknya. Nah, sebulan sekali ngajinya. Ya. Seper istri, 1/8. Ya, istri itu 4/8, 1/4 kalau nggak 1/4 ya 1/8. Ibu berapa? Tadi tuh disebutin pertama tuh. Berapa? 1/6. Ya, ayah 1/6. Nah, ini asumsi pertama. Si banci ini diasumsikan dia anak laki-laki. Maka kalau anak laki-laki dia mendapatkan bagian sisa, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung 1/6, 1/8? Gampang, samakan penyebutnya. Antara 6 dan 8 bagian yang bisa dibagi berapa itu? 24 ya. Maka istri mendapat 3/24, ibu 4/24, ayah 4/24. Untuk ashabul furud ya 4 tambah 4 8 tambah 3 11. Hartanya 24 ya. Sahamnya masih kurang tuh, berapa lagi? 24 kurang 11 berapa? 13 bagian. 13/24. Asumsi pertama dia dapat saham 13. Asumsi kedua, kalau si khunsa diasumsikan sebagai anak perempuan. Ya, coba kita lihat asumsi yang kedua, anak perempuan. Istri 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, perempuan dapat setengah. Bukan sisa, setengah. Anak perempuan cuma 1 nih. Ya, wa kanat wahidah fala andis. Kalau dia perempuan cuma sendiri dapat setengah bagian. Ya, sekarang disamakan penyebutnya. Antara 8 dan 24 ya. Istri mendapat 3/24, ibu 4/24, ayah 4/24, anak perempuan 12/24. Nah, sekarang 3 tambah 4 tambah 4 berapa? 11. 11 tambah 24 berapa? 23. Sisanya berapa? 1/24. Buat siapa? 1/24 ini untuk ayah. Ya, ayah ini sebagai laki-laki yang paling utama. Kenapa? Nggak ada laki-laki kecuali dia. Ya, selain dapat dia 4, dia dapat lagi tambahan 1 sahamnya dari sisa. Nah, si wanita dapat 12 bagian. Nah, Al-Hanafiyah mengatakan kalau tadi laki-laki dapat 13, dapat berapa tadi? Benar ya? Dapat 13/24, gitu kan? Kemudian juga di sini ada 12/24, ya, dia dapat 13 dan 12. Al-Hanafiyah mengambil bagian yang paling kecil dari dua keadaan itu. Berarti si banci ini dapat berapa ini? Yang paling kecil berapa? Dapat bagian 12 bagian. Nah, ini ternyata bisa dibagi menjadi 12 ya bagian untuk si banci ini. Kalau itu belum jelas statusnya apakah dia laki atau perempuan. Tiba-tiba pas balik nih, ya pas balik tiba-tiba jadi laki gitu kan. Maka bagian sisa yang udah dimakan ayah diapain? Ulangin gitu maksudnya. Paham ya? Jadi ternyata walaupun dia belum jelas status kelaminnya, ya harta warisan itu wajib dibagi juga. Ya gak bisa nunggu. Kalau nunggu bisa hilang. Ya bisa rusak aset warisan itu. Ya. Nah, jadi yang khunsa ini diberikan 12. Sebab bagian itu paling rendah di antara dua asumsi. Yang terpengaruh bagiannya adalah ayah. Kalau si anak diasumsikan laki-laki, ayah cuma dapat 4, ya. Anak laki-laki dapat 13. Kalau dia perempuan, ayah dapat 5, anak perempuan itu dapat 12, ya. Itu pengaruhnya itu aja. Atau misalnya ya udah ayah dikasih 5 aja dah. Ya keadaan lebih baik. Maksudnya ya udah tanpa harus ada tuntutan nanti kalau dia jadi laki begitu, ya yang sisa tadi gak usah diambil. Atau ditunggu, saya bilang enggak, ini bagian si anak ini. Kalau dia ternyata laki-laki, aku kembalikan bagian itu. Jelas ya? Nah, ini membagi waris untuk banci, gak perlu nunggu kejelasan status kelaminnya. Yang kedua, ulama Al-Malikiyah, ya,
Pemberian hak waris kepada para khunsa adalah tengah-tengah di antara keduanya, baru dibagi dua. Ngerti kan? Ya, jadi tengah-tengah di antara keduanya, baru kemudian dibagi dua. Hasilnya, ya inilah kemudian bagi untuk hak waris banci ini. Contoh, isi dapat berapa tadi? 1/8, ibu. 1/6 ayah. 1/6 anak laki-laki. Sisa, ya dapat nih dia 3/4, 4/4, sisanya berapa? 13/24. Ya ada 3, 4, 4 dan 13. Asumsi kedua sama tadi, istri dapat 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, anak perempuan setengah. Ya, istri dapat 3/24, ibu 4 bagian, ayah 4 bagian. Ya, si anak perempuan 12 bagian. Ya, 3, 4, kemudian 12 ya ditambah kemudian 1 bagian, ayah jadi dapat 5. Nah, kemudian si unsa 12. Nah, antara asumsi pertama dengan asumsi kedua digabung. Ini kata ulama Malikiyah, dibagi dua. Nah, bagaimana caranya? Ya misalnya ya dibagi setengahnya ya, dibagi setengahnya. Istri 3 tambah 3 6 dikali setengah berapa? 3 ya. Ibu mendapatkan 4 tambah 4 8 ya, dikali setengah 4. Ya, sementara ayah ya 4 tambah 5 itu 9, 9 bagi setengah itu berapa? 4 setengah sahamnya. Nah, sementara khunsa 12 tambah 13 kemudian dikalikan setengah itu sama dengan 12,5. Nah, ini saham. Ini kata ulama Maliki. Itu bedanya tuh. Kalau Al-Hanafiyah ngambil bilangan yang terkecil, kalau Al-Malikiyah gabungin kalikan separuh, bagi 2. Ya, itulah hasilnya. Gitu ya. Nah, sementara ulama Syafi'iyah, coba kita lihat. Bagian setiap ahli waris dan khunsa diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris, sedangkan sisanya untuk sementara diapain? Dimauqufkan, ditahan, jangan sampai dibagi sebelum jelas kelaminnya. Ya, kita lihat nih, misalnya nih, istri dapat 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, anak laki-laki dapat sisa, ya, istri 3, ibu 4, ayah 4, laki-laki dapat 13. Ya, asumsi kedua, ya, asumsi kedua, istri dapat 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, ini dapat setengah. Ya, istri 3, kemudian ya, ibunya 4, ayahnya 4, ya ditambah lagi 1 bagian, ya tambah jadi ada 5, ya. Nah, bagaimana pendapat ulama Syafi'i? Ya, cari bilangan yang paling sedikit, kecil, yang paling sedikit. Yang mana kira-kira? 3. Yang asumsi keberapa yang diambil? Asumsi yang kedua, yang paling sedikit ya. Coba kita lihat. Khunsa diberikan 12 karena dia sebagai anak perempuan. Ayah diberikan 5 saja. Nah, sisanya ditahan. Ya, jangan dibagi, jangan dikasih ayah dulu sampai jelas status apakah dia jadi laki atau perempuan. Kalau Hanafi boleh dipakai itu. Ya, boleh diambil atau dia berdamai. Ya, kalau si ayah bilang ada deh buat saya aja dah, berdamai boleh. Ya, atau si ayah dia tetap pakai, nanti kalau berubah kelaminnya pulangin. Tapi kalau ulama Syafi'i yang 1 bagian itu ditahan, dibekukan, nggak boleh dipakai 1 bagian. Ini jangan mikirin hartanya sedikit. Kalau hartanya 24 miliar tuh bang, ya si ayah dapat 4 miliar, sisanya 1 miliar. 1 miliar itu dimauqufkan dia, dibekukan, ditahan, jangan dibagi dulu sampai jelas status laki atau perempuan. Atau si ayah ya tinggal berdamai aja udah deh saya nggak ambil dah buat si fulan aja. Nah, itu tergantung. Nah, jadi ini Asy-Syafi'i hampir sama ya dengan ulama Al-Hanafiyah tentang membagi bagaimana hak waris banci ini. Contoh lagi ya, seorang wafat tinggalkan anak laki-laki dan anak khunsa muskil. Ya, khunsa muskil yang agak jelas, belum jelas statusnya. Ya, nah di mana kalau asumsi bahwa si khunsa adalah laki-laki, maka hartanya gampang, bagi rata aja, orang laki-laki doang. Tapi kalau ternyata dirinya ya itu ternyata perempuan,
maka anak laki dapat 2/3, anak khunsa dapat 1/3 bagian. Ini asumsi. Kalau anaknya yang khunsa tadi diasumsikan laki-laki, tinggal bagi rata. Tapi kalau ternyata anaknya kita asumsikan perempuan, maka laki-laki 2 bagian, perempuan 1, 2/3 dengan 1/3. Nah, bagaimana ulama Syafi'i membagi hak waris ini? Ya, dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, khunsa diberikan 1/3, anak laki-laki jangan 2/3, setengahnya aja. Nanti yang sisa lagi, ya, sisa bagian yang lain, ya, itu disimpan. 1/3-nya lagi disimpan untuk tidak diberikan kepada laki-laki yang ada, kecuali statusnya si khunsa ini jelas. Ya, jadi dianggap anak yang khunsa kasih aja bagian perempuan 1/3. Ya, yang laki-laki udah jelas kelaminnya dapat setengah. Sisanya ya udah ditahan sampai jelas statusnya. Ya, kalau ternyata jadi perempuan dia, jatah yang laki-laki 2/3. Ya, kalau ternyata laki-laki juga, ulangin udah, gitu ya. Nah, ini kata ulama Syafi'iyah. Nah, jadi cukup 3 pandangan ulama ini. Ya, kalau untuk melihat tabel ini, ya perbedaannya, Al-Hanafiyah lebih melihat bagian yang paling kecil, ya, itu bisa langsung diserahkan. Ya, kemudian ada perjanjian pada saat misalnya ternyata dia bagian yang lebih besar, ya dikembalikan kalau ada yang sudah diambil oleh ahli waris yang lain. Sementara Al-Malikiyah, ya, di antara 2 asumsi digabung kemudian dikalikan setengah, dibagi 2. Ya. Nah, kemudian kalau untuk ulama Syafi'i ini hampir mirip-mirip dengan Hanafiyah, tapi beliau lebih kepada harta yang untuk khunsa ini adalah dimauqufkan, ditahan sampai status kelaminnya jelas. Ya, ini kira-kira materi kita hari ini tentang hak waris banci. Kita akan lebih banyak tanya jawab kalau nanti ada yang mau ditanyakan. Inilah satu hal yang membuat kita yakin bahwa Islam ini Masya Allah, ya, urusan sampai begini aja diatur. Coba antum tanya kepada agama lain, ada nggak bicara hak waris itu? Ya, antum tanya di kitab suci mereka diatur nggak pembagian harta warisan?